Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Cerita dari episode berlama-lama lagi. Yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Limuan menatap pagoda itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Wang Lin tersenyum. Di dalam menara itu ada mayat wanita. Dia adalah istri seorang senior yang memintaku untuk menjaganya sebelum dia meninggal. Kemudian Wang Lin menceritakan kisah Zoe dan Ting Er kepada Limuan. Limuan adalah gadis yang sangat emosional, jadi dia benar-benar tersentuh oleh cerita itu. Aku ingin tahu, seberapa seniornya Zoe setelah dia berubah menjadi roh pedang dan pergi ke sekte pedang Dalau, ucap Limuan. Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun hasilnya, itu pilihannya. Aku harap dia bisa mendapatkan keinginannya. Limuan mengangguk, pandangannya ke arah pagoda berubah. Wang Lin memutuskan untuk membangun beberapa rumah batu di samping pagoda menggunakan batu-batu dari gunung. Limuan dengan senang hati membantu. Ketika Wang Lin melihat Limuan, dia tersenyum tipis. Limuan menyeka keringat di dahinya, meletakkan potongan batu terakhir dan berkata kepada Wang Lin dengan suara tegas, mulai hari ini, inilah rumah baru kita. Wang Lin bisa melihat bahwa Limuan sangat bahagia. Setiap kali dia menatapnya, matanya dipenuhi dengan kelembutan dan sedikit kesedihan. Selain sedikit kesedihan itu, tatapan ini sama dengan tatapan yang ditunjukkan ibunya kepada ayahnya. Itu sama seperti tatapan Zoe ke arah Ting Er saat dia terbangun. Setelah melakukan perawatan tubuh Limuan dengan energi spiritual dan melihat bahwa dia telah tertidur, Wang Lin menghela nafas dan berjalan keluar dari ruang batu. Saat ini di luar sudah gelap, dan bulan berada tinggi di langit. Lu Fei dan Tian yang mengikuti Wang Lin sedang berkultivasi di luar. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka berdua berdiri. Tuan Sekte, Wang Lin menatap mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, sudah berapa lama kalian berdua bertahan di tahap akhir Nansen Soul? Lu Fei dan Tian sangat senang. Alasan mereka mengikuti Wang Lin adalah karena mereka berharap dia akan membantu mereka mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun Wang Lin tidak pernah membicarakan masalah ini selama sebulan penuh. Mereka berdua tidak berani bertanya, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Lu Fei menahan kegembiraan di dalam hatinya dan ia berkata, Junior sudah berada di tahap akhir Nansen Soul selama 143 tahun. Tian menarik nafas dalam-dalam dan dia berkata dengan hormat, Junior telah berada di sini selama 172 tahun. Mata Wang Lin berbinar saat tatapan mengamati mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan, kalian berdua telah berjalan di jalan yang salah. Lu Fei dan Tian merenung dalam diam. Setelah waktu yang lama, Tian tersenyum pahit dan berkata, Master Sekte, Chu tidak pernah memiliki seorang kultivator pembentukan jiwa sebelumnya. Kami telah bertanya kepada utusan sebelumnya, tetapi dia tidak memberi kami jawaban. Sebenarnya bertahun-tahun yang lalu, saya menduga bahwa kultivasi pintu tertutup yang pahit seperti ini tidak akan membantu kami masuk ke tahap pembentukan jiwa sama sekali. Tetapi saya tidak tahu apa poin-poin pentingnya. Junior saudara Lu dan saya telah mempelajari ini untuk waktu yang lama, dan sampai pada kesimpulan bahwa itu harus bergantung pada pemahaman kita sendiri. Wang Lin menghela nafas. Ia menoleh ke ruang batu di belakangnya dan berkata, setiap kultivator formasi jiwa pasti punya pemahamannya sendiri. Langit itu kejam, dan kami berusaha memahami langit. Namun kau butuh sedikit emosi untuk menggerakkanmu. Setidaknya cukup untuk menggerakkan dirimu sendiri. Energi spiritual di dalam diri kalian berdua terlalu kacau. Dan 1000 kaki dari pagoda ini adalah tempat terbaik bagi kalian berdua untuk berlatih. Pergilah sejauh 1000 kaki dari sana. Saat kau bisa mencapai jarak 300 kaki dari sana dengan kultivasimu sendiri, kembalilah. Keduanya terkejut, tetapi mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Satu orang pergi ke timur dan yang lainnya pergi ke selatan. Keduanya duduk 1000 kaki jauhnya dan mulai memahami apa yang baru saja dikatakan Wang Lin. Setelah mereka berdua pergi, wilayah kekuasaan Zoe muncul kembali dalam jarak 1000 kaki darinya. Waktu berlalu dengan cepat. Pada hari ini Wang Lin sedang merawat tubuh Limuan. Limuan menyeka keringat di dahi Wang Lin dan ia berbisik, aku tahu tubuhku tidak bisa bertahan lagi. Tidak apa-apa. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Sebulan yang lalu ia hanya perlu merawat tubuhnya sekali sehari. Tetapi sekarang ia harus melakukannya 3 kali dalam 2 hari. Ini berarti tubuh Limuan akan terus memburuk. Wang Lin berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak akan mati. Limuan mengangguk pelan dan tersenyum manis. Dia diam-diam menatap Wang Lin seolah tak pernah bosan melihatnya. Wang Lin mengusap hidungnya dan tersenyum. Aku selalu lupa memberimu ini. Ini adalah hadiah yang kuberikan untukmu. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa batu giok dari tasnya. Limuan tersenyum. Ketika menerimanya, dia sangat terkejut. Resep pil peringkat 5,
Ini semua adalah barang yang sangat berharga, ucap Limuan. Karena kamu membawa tungku pil, kamu bisa mencobanya saat kamu punya waktu luang. Mata Limuan berbinar. Penampilannya saat ini sangat menarik. Limuan menatap Wang Lin dengan mata indahnya dan tersenyum. Aku ingin bertanya mengapa penampilanmu berubah lagi. Juga, bagaimana kamu bisa menjadi Cheng Niu? Wang Lin menceritakan secara rinci apa yang terjadi padanya dalam 100 tahun terakhir kepada Limuan. Hal ini membuat mata Limuan melotot. Limuan berkata dengan khawatir, jika kupu-kupu merah itu mengetahui bahwa kamu adalah Cheng Niu, dia pasti akan datang menjemputmu. Dengan kultivasiku saat ini, aku hanya butuh beberapa tahun lagi untuk mencapai tahap tengah pembentukan jiwa. Aku 70% yakin bahwa aku bisa mengalahkannya lagi saat itu, ucap Wang Lin. Limuan menatap Wang Lin dan tiba-tiba berkata, apakah kamu masih ingat gua di Laut Iblis? Wang Lin, aku ingin pergi melihatnya. Aku juga ingin melihat Hao Fan, ucap Limuan. Baiklah, pavilion pemurnian harta karun yang akan segera melelang resep pil tingkat 6. Aku akan pergi dan membelinya untukmu. Melihat senyum Limuan, hati Wang Lin terasa sakit sekali. Dia menatap Limuan, tidak pernah mengalihkan pandangannya darinya. Wajah cantik Limuan berangsur-angsur memerah. Aku tidak akan membiarkanmu mati, ucap Wang Lin sambil membelai rambut Limuan. Malam harinya, setelah Limuan tidur, Wang Lin keluar dan menatap bulan dengan mata sedih. Tubuh Limuan membaik sedikit dengan bantuan energi spiritual. Tetapi siklus surga bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh seseorang. Aura kematian pada dirinya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Hanya dengan mencapai tahap Nansen Soul, rentang hidupnya dapat diperpanjang. Namun dengan tubuhnya yang lemah, mustahil baginya untuk membentuk Nansen Soul-nya. Wan Er telah mencapai akhir rentang hidupnya. Jadi bahkan jika aku mengambil jiwanya, dia tidak dapat memiliki tubuh. Tidak seperti Wang Zhuo, yang telah mencapai tahap Nansen Soul dan cukup kuat untuk menghindari hukum surga. Wang Lin bergumam dengan dirinya sendiri. Dia harus mendapatkan resep untuk pil kultivasi tingkat 6 itu. Pil tingkat 6 itu bisa membantu tubuh Wan Er pulih sedikit. Selama tubuhnya pulih, aku bisa membantunya mencapai tahap Nansen Soul. Aku berutang banyak padanya atas semua tahun-tahun yang telah aku lalui. Wang Lin menatap langit. Sosoknya tampak membesar karena rasa kesepian yang menyelimutinya. Dia mendesah, lalu menampakkan ekspresi penuh tekad sebelum duduk. Dia merenung cukup lama sebelum menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangannya. Dia melempar gelang itu dan berubah menjadi katak guntur sebelum mendarat di tanah. Nafas katak guntur sangat lemah, dan tubuhnya penuh luka. Ia memiliki energi untuk menghembuskan nafas tetapi tidak untuk menghirupnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan sebotol pil muncul di telapak tangannya. Dia meletakkan satu pil di mulut katak guntur, dan menggunakan energi spiritualnya untuk membantu katak guntur mencernanya. Setelah beberapa hari, ia memberi katak guntur itu satu pil setiap hari. Pil ini dibuat khusus oleh Ouyang Zi untuk Limuan. Tetapi setelah meminum begitu banyak pil, pil-pil itu tidak lagi memberikan banyak pengaruh. Bagaimanapun penyakit Limuan berasal dari masa hidupnya yang telah mencapai batasnya, bukan dari cedera. Setelah katak guntur menyerap pil dan tampak lebih sehat, Wang Lin memasukkannya kembali ke dalam perangkap binatang. Jika Wang Lin melepaskan segel perangkap binatang pada katak guntur sekarang, maka katak itu akan mati. Jadi dia tidak pernah melepaskannya. Wang Lin berbalik dan menatap rumah batu itu sebelum mengambil pedang harta karun dari salah satu murid sekte pedang dalau untuk dipelajari. Pembatasan pada pedang harta karun itu sangat berbeda dari yang dipelajari Wang Lin. Dia telah mempelajarinya selama beberapa waktu dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Malam perlahan berlalu dan cahaya bulan perlahan meredup. Kemudian, saat matahari muncul di timur, bulan perlahan memudar. Pada malam ini Wang Lin menguasai 9 larangan, yang semuanya ditambahkan ke bendera larangan. Sekarang ada 145 kelompok larangan pada bendera larangan. Masih sangat jauh dari target 999 kelompok. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Limuan meninggalkan lembah. Tian dan Lu Fei mengikuti mereka. Wang Lin tidak mengambil pagoda itu, tetapi meninggalkannya di sana. Kecuali seorang kultivator Ansenden datang, tidak seorang pun di Susaku dapat mengambilnya. Di tepi Chu, Wang Lin membuka susunan transfer kuno dan menghilang bersama Limuan, Lu Fei, dan Tian. Lu Fei dan Tian sekali lagi merasakan kekuatan Wang Lin. Mereka telah hidup lama, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka dapat merasakan susunan transfer kuno. Di dalam Laut Iblis, dekat perbatasan Hao Fan, sebuah susunan transfer tiba-tiba menyala dan 4 orang berjalan keluar. Ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-laki dan perempuan yang berjalan di depan jelas merupakan pasangan kultivator, dan 2 orang di belakang mereka adalah pengawal mereka. Limuan menghela nafas dan berkata, "Sudah bertahun-tahun aku tidak kembali ke sini. Wang Lin, mari kita kembali untuk melihat formasi naga perang itu."
Aku ingin tahu berapa banyak orang dari masa lalu yang masih hidup. Formasi naga pertempuran. Wang Lin teringat bahwa Limuan pernah memberinya sebuah batu giok yang berisi formasi itu. Mereka berempat perlahan terbang melintasi bagian luar laut iblis hingga tiba di sekte pejuang kejahatan dekat kota Nandao. Di hadapan mereka ada sebuah gunung raksasa. Puncak gunung itu telah diukir menjadi kepala seekor naga oleh seseorang. Dari atas gunung itu tampak seperti seekor naga raksasa yang melingkari gunung itu. Namun naga itu sedang kacau saat ini. Bukan hanya bagian-bagian tubuhnya yang hilang, tetapi kepalanya juga telah terbelah dua oleh seseorang. Limuan memandang naga itu dari kejauhan dan merenung dalam diam. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Ketika dia mengamati area sebelumnya, dia menemukan bahwa sekte pejuang jahat sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi kultivator yang tersisa. Sebaliknya tempat itu dipenuhi oleh beberapa binatang iblis tingkat rendah. Kakak Wang, apakah kamu masih ingat saat kamu membawaku jauh-jauh ke sini? Ucap Limuan. Wang Lin mengangguk dan berkata, waktu berlalu dan orang-orang berubah. Limuan menoleh ke arah gua tempat mereka dulu tinggal dan berkata, aku penasaran apakah gua di masa lalu itu masih ada. Wang Lin tersenyum tipis dan melingkarkan lengannya di pinggang Limuan. Keduanya menghilang dalam seberkas cahaya. Lu Fei dan Tian segera mengikuti mereka dengan indera keilahian mereka terbuka. Bagaimanapun ini adalah lautan iblis, bukan Ju. Jauh di belakang Wang Lin dan Limuan, Lu Fei menghela nafas. Sepertinya rumor bahwa Tetua Li tinggal di laut iblis untuk sementara waktu itu benar. Mungkin begitulah cara ketua sekte dan Tetua Li bertemu. Saudara Lu, sepertinya kultivasimu telah sedikit meningkat, ucap Tian. Aku hanya bisa mendekati pagoda sekitar 1000 kaki. Aku masih sangat jauh, ucap Lu Fei sambil tersenyum. Tian tetap diam, dia hanya mendekat 500 kaki. Dia memutuskan bahwa setelah kembali, dia akan bekerja lebih keras lagi. Wang Lin terbang dengan kecepatan supersonik sambil menggendong Limuan. Ledakan sonik yang diciptakannya melaju sangat jauh, mengejutkan semua kultivator yang mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Lin dan Limuan tiba di tempat gua itu berada. Akan tetapi, gunung di mana gua itu berada telah lenyap sepenuhnya. Hanya dalam beberapa ratus tahun, formasi naga hancur, gua menghilang, kenangan masa lalu memudar seiring waktu. Aura kematian di sekitar Limuan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, aku tidak ingin pergi ke Haufen lagi. Setelah kita membeli resep pil, mari kita pulang. Lu Fei dan Tian berdiri di belakang mereka. Mereka berdua diam-diam menghela nafas dan tetap diam. Wang Lin menatap Limuan dan ia berbisik, gua itu tidak menghilang. Dengan itu dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan seorang kultivator formasi jiwa menyebar. Raungan gemuruh bergema di langit dan tanah tiba-tiba retak terbuka. Tak lama kemudian sebuah kekuatan dahsyat muncul dari bawah tanah, menyebabkan tanah retak lebih parah. Sebuah benjolan muncul di tanah, dan benjolan itu semakin membesar. Dalam sekejap mata sebuah gunung muncul. Gunung ini tampak persis seperti gunung yang mereka tinggali saat itu. Terbentuknya gunung ini membuat tanah berguncang hebat. Setiap orang dalam radius 10.000 km merasakan guncangan ini, yang membuat setiap kultivator di area tersebut waspada. Beberapa kultivator yang mengaku kuat terbang menuju pusat guncangan. Semakin banyak kultivator yang datang, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka menatapnya dari jarak 10.000 kaki dengan ketakutan. Wang Lin menunjuk ke arah gunung, dan sebuah gua tiba-tiba muncul di tengahnya. Setelah sedikit dimanipulasi oleh Wang Lin, gua itu persis sama dengan yang ada di masa lalu. Wan gua itu tidak menghilang. Wang Lin berbalik dan menatap Limuan. Limuan menatap gua itu dan tersenyum. Senyum ini membuat aura kematian di sekitarnya sedikit mereda. Di dalam gua, Limuan seperti gadis kecil yang gembira melihat ke sana kemari. Ia sering meraih Wang Lin dan bercerita tentang masa lalu. Limuan tertawa. Dulu aku menunggumu selama 3 tahun. Aku tidak menyangka akan ada sekelompok orang yang mengejarmu saat kau kembali. Juga, saat kau kembali, kau membawa seekor naga bersamamu. Seekor naga. Aku selalu ingin bertanya bagaimana kau mendapatkannya. Tetapi saat itu kau begitu dingin sehingga aku terlalu takut untuk bertanya. Limuan menatap Wang Lin dengan lembut. Wang Lin mengusap hidungnya, dia tersenyum diam-diam. Setelah tinggal di gua selama 3 hari, Limuan dengan enggan pergi. Wang Lin membawa Limuan dan mereka terbang menuju kota pemberontak iblis. Perjalanan ke laut iblis ini membuat Wang Lin senang. Aura kematian pada Limuan sudah pasti telah surut. Menggunakan susunan transfer kuno, mereka muncul di hadapan Devil Rebel City setelah 8 hari perjalanan. Setelah membayar beberapa batu roh untuk masuk, Lu Fei segera menemukan penginapan untuk mereka berempat. Tian telah menjelajahi lautan iblis saat dia masih muda, jadi dia jauh lebih berpengalaman daripada Lu Fei. Wang Lin memerintahkan Tian untuk pergi ke pavilion pemurnian harta karun, dan dia kembali dengan sebuah undangan.
Ketua Sekte, lelang akan diadakan dalam 7 hari. Ini undangannya. Tian dengan hormat menyerahkan undangan itu kepada Wang Lin. Wang Lin dan Limuan menjelajahi kota pemberontak iblis selama 7 hari ini. Limuan merasa sangat bahagia selama beberapa hari itu. Bahkan selain dari masa-masa bebas kekhawatiran saat ia masih di Sekte Lauhe, ini adalah masa-masa paling bahagia yang pernah ia alami. Setelah 7 hari, pelelangan yang diadakan setiap 10 tahun oleh pavilion pemurnian harta karun dimulai. Di dalam pagoda 3 lantai terbesar di kota pemberontak iblis, banyak sekali pembudidaya yang duduk di lantai pertama. Saat rombongan Wang Lin tiba, 2 orang murid aliansi dari pavilion pemurnian harta karun menerima undangan dan mengajak mereka masuk ke dalam aula besar. Pria parubaya yang sebelumnya menjual resep itu kepada Wang Lin juga berada di aula besar. Ia sedang berbicara santai dengan beberapa kultivator yang dikenalnya. Tetapi ekspresinya sedikit berubah ketika ia melihat Wang Lin. Ia segera mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan berjalan menuju Wang Lin. Ia berhenti 3 kaki di depan Wang Lin. Ia membungkuk dan dengan hormat berkata, "Saya merasa terhormat, senior itu mau datang. Senior, tempat ini berantakan. Mari kita pergi ke lantai 3. Para kultivator di sekitarnya yang mengenal pria parubaya itu terkejut. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di pavilion pemurnian harta karun dan masa depan yang cerah di depannya. Dia hampir tidak pernah berbicara seperti ini kepada siapapun, membuat ini menjadi pemandangan yang langka. Tatapan semua orang beralih ke Wang Lin. Semua orang terkejut ketika mereka memeriksa Wang Lin. Di mata mereka, Wang Lin tampak seperti manusia biasa tanpa energi spiritual apapun. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi manusia biasa jika dia bisa datang ke sini? Adapun Limuan yang berada di sebelah Wang Lin, dia adalah seorang kultivator formasi inti tahap akhir dengan tubuh yang lemah. Yang paling mengejutkan semua orang adalah Lu Fei dan Tian, kultivator Nansen Soul tahap akhir. Bahkan di dalam laut iblis, kultivator Nansen Soul tahap akhir sangat jarang. Di aula besar saat ini kurang dari 5 orang telah mencapai tingkat kultivasi ini. Dimanapun di laut iblis, mereka adalah tipe orang yang dapat menyebabkan gempa bumi hanya dengan hentakan kaki mereka. Kemunculan mereka berdua biasanya tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi dari tempat mereka berdiri, mereka tampak seperti pelayan manusia. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan ini? Ditambah dengan sikap hormat dari pria parubaya itu, status orang ini pun meroket di hati orang-orang. Di bawah bimbingan pria parubaya itu, kelompok Wang Lin naik ke lantai 3. Seluruh lantai 3 hanya memiliki 3 ruang, dan masing-masing sangat mewah. 2 di antaranya sudah ditempati. Kelompok Wang Lin memasuki ruang di sebelah kanan. Pria parubaya itu menemani mereka beberapa saat. Tetapi setelah melihat sedikit ketidaksabaran di wajah Wang Lin, dia segera pergi. Ketika dia keluar dari ruangan, punggungnya dipenuhi keringat. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu bergegas pergi. Setelah Wang Lin meninggalkan pavilion pemurnian harta karun hari itu, dia bertanya kepada lelaki tua itu tentang Wang Lin. Lelaki tua itu adalah seorang kultivator Nansen Soul tahap akhir. Tetapi dia gemetar ketakutan hanya setelah 1 tatapan dari Wang Lin. Seorang kultivator seperti ini pasti telah mencapai tahap pembentukan jiwa yang legendaris. Lelaki parubaya itu tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa lelaki tua itu akan gemetar ketakutan seperti itu. Pada saat ini 10.000 km di luar kota pemberontak iblis, di sebuah gua bawah tanah, duduk seorang lelaki tua. Lelaki tua ini sedang sibuk berkultivasi ketika tiba-tiba ia membuka matanya dan menunjuk ke udara. Sebuah bayangan terbentuk di hadapannya dan seorang gadis yang sangat cantik muncul dalam bayangan itu. Gadis ini sangat cantik, ada sedikit kecantikan yang sangat istimewa dalam dirinya, dan matanya sangat menawan. Gadis itu dengan hormat mengucapkan beberapa hal sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Orang ini adalah orang yang ditemui Wang Lin ketika dia masih menjadi kultivator Core Formation, dan juga orang yang sama yang ditemuinya ketika dia pergi ke bintang rusak yang kacau. Dia adalah kultivator dengan kura-kura. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.